Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Bad Boys G The Movie. Bagi teman-teman yang belum menonton Bad Boys G yang series, kalian bisa cek link video di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita ditunjukkan dengan pemuda yang bernama Keita, dan dia baru keluar dari penjara. Sementara itu, di luar penjara, ada seorang wanita yang bernama Nao yang sudah menjemputnya. Kemudian, adegan berpindah ke pertarungan antara ketiga ketua geng terkuat di Hiroshima. Mereka adalah Tsukasa, Hiro, dan Dano. Dan ternyata, alasan mereka bertarung berbeda-beda. Di sisi Dano, dia ingin menjadi yang terkuat di Hiroshima. Sementara Hiro, dia marah pada Dano karena cewek-cewek di gengnya terpesona dengan Dano. Sedangkan Tsukasa, dia emosi pada Hiro karena Tsukasa beranggapan pacarnya yaitu Kumi telah direbut oleh Hiro. Mereka pun bertarung. Akan tetapi, dalam pertarungan itu, tiba-tiba kakinya Hiro kram, sehingga pertarungan pun tidak jadi dilanjutkan. Tsukasa memberitahu ke teman-temannya, ternyata dia hanya salah paham karena sebenarnya Kumi tidak sedang dekat dengan Hiro. Sementara itu, Yoji sekarang dia sedang fokus menekuni pekerjaannya di sebuah warung. Namun dia dilema karena atasannya meminta jawaban apakah Yoji ingin menjadi pegawai tetap atau tidak. Yoji masih bingung karena dia masih ingin bersama geng Gokuraku. Keesokan harinya, Yoji secara tidak sengaja dia bertemu dengan Keita, yang ternyata Keita ini adalah teman lama dari Yoji. Selain itu, dia dulu juga anggota dari geng Gokuraku sebelum masuk penjara. Keita memberitahu ke Yoji, sekarang dia bergabung dengan geng Eden. Alasan Keita tidak kembali ke Gokuraku dikarenakan dia tidak ingin masa lalunya yang buruk terulang kembali. Setelah pertemuan dengan Keita, ekspresi Yoji terlihat berbeda, dan secara tidak terduga, Yoji meminta izin ke Tsukasa untuk meninggalkan geng Gokuraku. Yoji beralasan keluar dari geng karena dia akan fokus menjadi pegawai tetap di tempat kerjanya. Mendengar itu, Tsukasa pun tidak menghentikannya karena Tsukasa berpikir pekerjaan Yoji lebih penting daripada menjadi seorang gangster. Tsukasa memberitahukan keluarnya Yoji pada Hisa dan Eiji. Mendengar itu, mereka marah atas keputusan Yoji. Dan mereka juga marah pada Tsukasa karena tidak menghentikan Yoji. Selain itu, mereka juga kesal karena Yoji hanya berpamitan dengan Tsukasa saja. Namun, Tsukasa memberitahu kalau waktu pergi, Yoji terlihat tidak senang dengan keputusannya sendiri. Dan karena kepergian Yoji, geng Gokuraku kehilangan salah satu anggotanya yang kuat. Sedangkan di tempat lain, geng Nek juga mendapat kabar kalau anggota mereka yang bernama Kenzo, dia lebih memilih untuk berkhianat dan keluar dari geng Nek. Kenzo juga bilang, dia sekarang bergabung dengan geng Eden. Dan geng Eden memiliki rencana besar untuk menghancurkan ketiga geng terkuat di kota Hiroshima. Semua itu dilakukan demi bisa menggapai puncak Hiroshima. Geng Eden sendiri dipimpin oleh orang yang bernama Masato, dan geng Eden ternyata sudah memiliki banyak anggota dengan cara mengalahkan geng-geng kecil di Hiroshima dan mengajak mereka bergabung. Sedangkan Keita yang sudah bergabung, dia juga sudah berhasil mengalahkan geng-geng kecil dengan tangannya sendiri. Oleh karena hal itu, Masato mengakui kemampuannya Keita, dan Masato menugaskan Keita untuk menghancurkan geng Beast. Dan benar saja, di markas geng Beast, Kazu melihat anggotanya yang sudah diajar oleh seseorang. Dan ketika Kazu menghampirinya, ternyata dia adalah Yoji. Karena panik, Yoji pun langsung pergi. Kazu memberitahu kejadian barusan pada Dano. Dano pun mendatangi markas Gokuraku untuk membalas perbuatan Yoji. Melihat kedatangan Dano, Tsukasa dan yang lain pun menjelaskan kalau Yoji sudah keluar dari Gokuraku dan tidak akan berkelahi lagi karena Yoji sudah fokus dengan pekerjaannya. Setelah menjelaskan ke geng Beast kalau Yoji sudah keluar dari Gokuraku, Tsukasa pun langsung pergi ke tempat kerjanya Yoji. Dan ternyata Yoji sudah tidak bekerja di sana. Dan pada akhirnya, Tsukasa dan teman-temannya telah mengetahui kalau Yoji telah bergabung dengan geng Eden. Alasan Yoji bergabung dengan geng Eden karena untuk menebus kesalahannya pada Keita di masa lalu.
Jadi dulu di masa lalu, Yuji pernah dikeroyok oleh geng lain dan waktu itu Keita datang menolongnya. Namun di akhir pertarungan, Keita tidak sanggup untuk bergerak dan secara tidak terduga, polisi datang ke tempat tersebut. Di sisi lain, Yuji yang masih sanggup bergerak, dia memilih untuk meninggalkan Keita di sana. Dan karena hal itu, Keita tertangkap polisi dan dipenjara. Berpindah ke markas geng Eden, Masaki menyuruh Yuji dan Keita untuk menghancurkan geng Gokuraku. Mendengar itu, sebenarnya Yuji sangat berat menjalani perintah tersebut karena dia tidak ingin bertarung dengan teman-temannya. Akan tetapi, dia harus melakukannya untuk menebus kesalahannya pada Keita. Keesokan harinya, Yuji mendatangi markas Gokuraku. Dia memberitahu kalau dia sudah bergabung dengan geng Eden dan dia mendapatkan tugas untuk menghancurkan geng Gokuraku. Pada akhirnya, Yuji akan berduel dengan Tsukasa. Padahal dulu mereka adalah sahabat. Namun dalam duel ini, Tsukasa lebih memilih untuk tidak bertarung dengan serius karena dia tidak ingin memukul temannya sendiri. Tsukasa pun memberikan khotbah no jutsu dengan bilang kalau waktu dulu Yuji keluar dari Gokuraku, dia menyuruhnya untuk menjaga Gokuraku. Namun sekarang malah Yuji yang akan menghancurkan Gokuraku. Dan pada akhirnya Yuji tersadar dan berhenti memukul Tsukasa. Di saat itu juga Masato dan pasukan geng Eden datang. Dan di sini terungkap ternyata alasan Keita bergabung dengan geng Eden sebenarnya hanya untuk menghancurkan Gokuraku dan terutama Keita ingin membalas Yuji karena dirinya dia masuk penjara. Semua itu diperjelas lagi oleh pacar Keita yaitu Nao. Kalau Keita hanya memanfaatkan Yuji untuk menghancurkan Gokuraku. Masato juga mengejek Yuji karena dibodohi oleh temannya sendiri. Mendengar itu, Yuji marah dan menghampiri Masato untuk mengejarnya. Akan tetapi, Yuji dapat dikalahkan dengan mudah oleh Masato. Melihat itu, Tsukasa pun membantu Yuji. Akan tetapi, dia juga dikalahkan oleh Masato. Pada akhirnya, Masato mengambil bendera Gokuraku yang menandakan mereka sudah berhasil mengalahkan Gokuraku. Dan karena berhasil mengalahkan Gokuraku, geng Eden sekarang menjadi semakin terkenal. Setelah mengalahkan geng Gokuraku, kini geng Eden mengincar geng Night. Mereka mendatangi Hiro yang bersama dua eksekutifnya. Mereka bertarung. Dan dalam pertarungan itu, geng Eden yang sangat kuat, mereka berhasil mengirim Hiro ke rumah sakit. Kabar Hiro yang sudah dikalahkan sudah sampai di markas geng Beast. Dan Kazuo meminta Dano untuk segera mempersiapkan pasukan geng Beast karena dia yakin pasti geng Eden juga akan menyerang geng Beast. Di sisi lain, Yuji meminta maaf pada Tsukasa karena telah berkhianat dan Yuji juga akan pergi menemui Hisa dan Eiji secara langsung untuk meminta maaf. Akan tetapi, ketika Tsukasa berada di kafe, dia tidak melihat Yuji dan hanya melihat Hisa dan Eiji saja. Mereka pun beranggapan kalau Yuji akan menyerang geng Eden sendirian dan tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas untuk pergi menyusul. Awalnya, Tsukasa sempat dihentikan oleh Kumi karena Kumi khawatir jika Tsukasa akan berakhir sama di rumah sakit seperti Hiro. Namun, Tsukasa meyakinkan ke Kumi kalau dirinya pasti akan selamat. Sedangkan Yuji, dia sudah berhasil masuk ke markas geng Eden. Yuji akan mengambil kembali bendera Gokuraku dan dia mengajak Masato untuk bertarung kembali. Sementara itu, Tsukasa dan kedua temannya juga sudah sampai di markas geng Eden. Mereka datang secara sembunyi-sembunyi dan mengalahkan anggota Eden satu persatu. Di tempat lain, Hiro memaksakan diri keluar dari rumah sakit untuk membalas dendam pada geng Eden. Kembali ke Tsukasa, ternyata mereka secara kebetulan bertemu dengan anak buahnya Hiro. Karena tujuan mereka sama, akhirnya mereka bersatu untuk mengalahkan pasukan geng Eden. Mereka memang kalah jumlah, akan tetapi mereka tetap yakin untuk menang. Tidak lama kemudian, Hiro datang untuk ikut dalam pertempuran. Sebelum sampai ke sini, awalnya Hiro dihadang oleh pasukan geng Eden. Untungnya mereka semua berhasil dikalahkan oleh anggota baru geng Neck, yaitu si Botak.
Setelah berhasil mengalahkan beberapa anggota Eden, Tsukasa dan Hiro segera masuk ke markas Eden untuk menemui Masato. Akan tetapi, tiba-tiba kakinya Hiro kembali kram. Dan ditambah lagi, mereka juga dihadang oleh pasukan Eden yang sangat banyak. Untungnya, Dano dan kedua temannya datang membantu. Dan pada akhirnya, ketiga ketua geng bersatu untuk masuk ke markas geng Eden. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh salah satu eksekutifnya Eden dan Hiro yang akan maju untuk melawannya. Sedangkan yang lain melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi mereka dihadang kembali oleh eksekutif Eden. Dan kali ini Dano yang akan mengurusnya. Sedangkan Tsukasa, dia segera bergegas untuk menemui Masato. Di sisi lain, Yoji sudah tidak sanggup berdiri karena mendapat banyak serangan dari Masato. Sedangkan Keita, dia hanya bisa diam saja melihat kekalahan Yoji. Namun dengan tekad yang kuat dan rasa bersalah kepada teman-temannya, Yoji masih melindungi bendera Gokuraku yang sudah ada di tangannya. Melihat perjuangan Yoji, Masato malah menjelek-jelekkan Gokuraku. Namun tanpa diduga, mendengar itu, Keita marah pada Masato. Dia mencoba menyerang Masato, akan tetapi dia juga dapat dengan mudah dikalahkan oleh Masato. Tidak lama kemudian, Tsukasa datang. Di tempat lain, Dano berhasil mengalahkan musuhnya. Sedangkan Hiro, dia juga berhasil mengalahkan musuhnya. Kembali ke Tsukasa, dia yang memiliki tekad yang kuat untuk melindungi teman-temannya. Akhirnya, Tsukasa berhasil mengalahkan Masato dengan sangat epik. Pada akhirnya, ketiga geng terkuat di Hiroshima berhasil mengalahkan geng Eden. Dan geng Gokuraku berhasil mengambil benderanya kembali. Setelah pertarungan selesai, Yoji sempat mengajak Keita untuk kembali ke Gokuraku. Namun Keita menolaknya dengan alasan ingin memulai semuanya dari awal. Keesokan harinya, Dano menemui Yutaka yang kini sudah menjadi petinju profesional. Namun di sini, Yutaka kecewa dengan Dano karena Yutaka mendengar rumor kalau Tsukasa lebih kuat dari Dano. Di sisi lain, Tsukasa, dia memberanikan diri untuk mengajak Kumi menikah. Dan di tempat lain, Yoji, kini dia sudah kembali bekerja seperti biasa. Di akhir film, ketiga ketua geng terkuat di Hiroshima kembali bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat di kota Hiroshima. Namun lagi-lagi, kakinya Hiro kembali kram. Dan dengan ini, Bad Boys G The Movie berakhir. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Dan untuk film selanjutnya, saya akan membahas film bertema tawuran lagi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.